Halo, para sahabat kitab Mawas Diri. Selamat datang di perjalanan sejarah yang akan membawa kita menyelami kisah-kisah besar dan penuh makna dari masa lampau. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang penuh intrik, persaingan, dan ambisi besar dalam dunia kerajaan. Kami akan mengupas tuntas perseteruan yang terjadi di dalam keluarga besar kerajaan Demak, antara Raden Patah, Adipati Unus, dan Pangeran Sabranglor. Kisah ini tak hanya tentang perebutan tahta, tetapi juga tentang keteguhan, pengkhianatan, dan makna kekuasaan dalam konteks keluarga dan negara. Di episode ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Demak, awal mula perseteruan antar saudara, hingga dampak dari konflik tersebut terhadap perjalanan sejarah Nusantara. Berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri sebagai tonggak baru dalam sejarah Nusantara setelah keruntuhan Majapahit. Pada penghujung abad ke-15, Majapahit, yang pernah menjadi pusat kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara, mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan di dalam istana, serangan dari luar, dan melemahnya ekonomi akibat hilangnya kendali atas jalur perdagangan maritim melemahkan kerajaan besar itu. Dalam kekosongan kekuasaan tersebut, muncul Demak sebagai kekuatan baru yang berlandaskan Islam. Raden Patah, yang dikenal sebagai pendiri Kerajaan Demak, memiliki hubungan darah dengan penguasa Majapahit. Menurut beberapa sumber sejarah, ia adalah putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dan seorang perempuan Tionghoa yang memeluk Islam. Sejak muda, Raden Patah tinggal di daerah pesisir yang kini dikenal sebagai Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Demak. Di tempat inilah ia mulai menata kekuatan dengan dukungan para ulama dan masyarakat Muslim. Pada masa itu, Islam mulai berkembang pesat di Nusantara. Peran Wali Songo, 9 ulama besar yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, sangat signifikan dalam mendukung berdirinya Demak. Para wali, khususnya Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, tidak hanya memperkenalkan ajaran Islam, tetapi juga membantu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. Hal ini menciptakan landasan sosial yang kuat bagi Raden Patah untuk membangun kekuasaan. Ketika Majapahit semakin melemah, Raden Patah memproklamasikan berdirinya Kerajaan Demak. Tanggal dan tahunnya tidak tercatat secara pasti, tetapi diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-15. Kerajaan ini berpusat di wilayah pesisir yang strategis untuk perdagangan. Letaknya yang dekat dengan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia pada masa itu, membuat Demak cepat berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik yang penting. Demak tidak hanya mengandalkan kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya, tetapi juga hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Raden Patah menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ia juga memperkuat hubungan dengan para pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok yang berperan besar dalam perkembangan ekonomi kerajaan. Di sisi lain, berdirinya Demak juga merupakan simbol transformasi besar dalam sejarah Jawa. Peralihan dari kerajaan Hindu-Buddha menuju kerajaan Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tradisi lokal yang syarat dengan ajaran Hindu-Buddha tetap hidup, tetapi kini berbaur dengan nilai-nilai Islam, menciptakan identitas budaya baru yang khas. Demak tidak hanya menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Raden Patah dengan bantuan Wali Songo menjadi simbol kejayaan awal kerajaan ini. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Namun di balik semua keberhasilan ini, benih-benih konflik mulai tumbuh. Di antara para penerus Raden Patah, muncul perbedaan pandangan dan ambisi yang kelak menjadi awal dari perseteruan kakak adik dalam Istana Demak. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak mencapai masa keemasannya. Sebagai raja pertama, Raden Patah tidak hanya memperkuat fondasi kerajaan,
tetapi juga membawa Demak menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan agama di Nusantara pada akhir abad ke-15. Dengan latar belakang politik yang mapan dan dukungan Wali Songo, Demak segera menjelma menjadi kekuatan besar yang disegani. Raden Patah memerintah dengan bijaksana, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa yang telah mengakar. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang masih memeluk berbagai keyakinan. Di bawah kepemimpinannya, Islam terus berkembang, tetapi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang telah ada. Pendekatan ini menjadikan Demak sebagai kerajaan yang inklusif, dengan masyarakat yang hidup harmonis di tengah keberagaman. Dalam bidang ekonomi, Raden Patah memanfaatkan letak strategis Demak di jalur perdagangan internasional. Wilayah pesisir utara Jawa, tempat Demak berada, merupakan pintu gerbang utama perdagangan di Asia Tenggara. Pedagang dari Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Nusantara sering singgah di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh kerajaan. Komoditas utama seperti rempah-rempah, beras, dan tekstil menjadi andalan perdagangan yang mendatangkan kemakmuran bagi kerajaan. Selain itu, Raden Patah juga dikenal sebagai raja yang peduli terhadap pembangunan infrastruktur. Salah satu warisan terbesarnya adalah pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah umat Islam, tetapi juga tempat berkumpulnya para ulama dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang pemerintahan, pendidikan, dan dakwah Islam. Masjid Agung Demak menjadi simbol kejayaan kerajaan sekaligus pusat peradaban Islam di Jawa. Dalam bidang militer, Raden Patah menunjukkan kemampuan strategisnya dengan memperluas pengaruh Demak. Salah satu langkah pentingnya adalah penaklukan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Majapahit. Dengan kekuatan militer yang terorganisasi, Demak mampu mengambil alih beberapa daerah penting di Jawa dan sekitarnya. Wilayah-wilayah tersebut kemudian menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang memperkuat posisi Demak sebagai pusat kekuatan baru. Namun di balik kemajuan yang diraih, ada tantangan besar yang dihadapi oleh Raden Patah. Salah satunya adalah menjaga kestabilan politik internal di tengah ambisi para penerusnya. Raden Patah memiliki beberapa putra, di antaranya Pangeran Adipati Unus dan Pangeran Sabrang-Lor. Keduanya dikenal memiliki kemampuan dan keberanian, tetapi juga ambisi besar untuk melanjutkan tahta. Sejak masa awal pemerintahan Raden Patah, perbedaan pandangan dan pendekatan politik antara kedua putranya mulai terlihat. Di tengah tantangan tersebut, Raden Patah tetap berusaha menjaga persatuan di dalam kerajaan. Dengan bijaksana, ia membagi tugas dan tanggung jawab kepada para putranya untuk mengelola berbagai wilayah. Namun, perbedaan ambisi dan visi di antara mereka tak dapat dielakkan. Ketegangan yang muncul perlahan menjadi benih-benih konflik yang akan mencuat setelah kepergian Raden Patah. Masa keemasan Demak di bawah Raden Patah menjadi fondasi penting bagi perkembangan kerajaan ini di masa mendatang. Keberhasilannya membangun kerajaan yang kokoh, baik secara politik, ekonomi, maupun agama, menjadi inspirasi bagi para penerusnya. Namun tanpa disadari, benih perseteruan yang muncul di dalam keluarga kerajaan mulai mengancam kestabilan yang telah dibangun dengan susah payah. Di penghujung masa pemerintahannya, Raden Patah telah meletakkan dasar yang kuat bagi Demak. Tetapi apakah penerusnya mampu melanjutkan kejayaan ini? Atau justru konflik internal akan membawa Demak ke dalam jurang perpecahan? Keberhasilan Raden Patah membangun kerajaan Demak sebagai pusat kekuatan politik dan agama di Jawa, tidak serta-merta menjamin kedamaian di dalam istana. Seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai muncul di antara para penerusnya. Konflik ini bukan hanya persoalan keluarga, tetapi juga melibatkan ambisi politik, pengaruh ulama, dan dinamika kekuasaan yang rumit. Raden Patah memiliki dua putra yang menonjol, yaitu Pangeran Adipati Unus dan Pangeran Sabrang-Lor. Adipati Unus, sebagai putra tertua, dikenal sebagai sosok yang gagah berani dan ambisius. Ia mendapatkan julukan Pangeran Sabrang-Lor
karena keberaniannya memimpin ekspedisi militer melintasi lautan untuk menyerang Portugis di Malaka. Di sisi lain, Pangeran Sabranglor adalah adik yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia dikenal sebagai ahli strategi yang lebih mengutamakan diplomasi dibanding kekuatan militer. Ketegangan antara kakak dan adik ini mulai terlihat ketika Raden Patah membagi tanggung jawab untuk mengelola wilayah-wilayah penting di bawah kekuasaan Demak. Adipati Unus dipercaya mengurus urusan militer dan pertahanan kerajaan, sementara Pangeran Sabranglor diberi tanggung jawab dalam diplomasi dan pengelolaan perdagangan. Meskipun tampaknya pembagian ini adil, perbedaan pendekatan dan ambisi pribadi mereka seringkali memicu konflik. Adipati Unus, dengan semangatnya yang menggebu-gebu, menganggap kekuatan militer sebagai kunci utama kejayaan Demak. Ia yakin bahwa memperluas wilayah dengan cara penaklukan adalah langkah terbaik untuk menjaga supremasi kerajaan. Sementara itu, Pangeran Sabranglor berpendapat bahwa kekuatan Demak harus dibangun melalui hubungan diplomasi dan penguatan ekonomi. Ia percaya bahwa tanpa kestabilan internal, ekspansi militer hanya akan melemahkan kerajaan. Perbedaan visi ini tidak hanya menjadi perdebatan di antara mereka, tetapi juga melibatkan para penasihat dan ulama di istana. Beberapa ulama mendukung pandangan Adipati Unus, melihat keberaniannya sebagai cerminan semangat jihad untuk melawan penjajah Portugis. Di sisi lain, sebagian besar penasihat istana, termasuk pedagang kaya yang memiliki kepentingan dalam perdagangan internasional, lebih mendukung strategi Pangeran Sabranglor. Ketegangan semakin memuncak ketika Adipati Unus melancarkan ekspedisi militer besar-besaran untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Meski ekspedisi ini menunjukkan keberanian yang luar biasa, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kekalahan Demak di Malaka menjadi pukulan telak bagi kerajaan. Banyak pihak mulai mempertanyakan keputusan Adipati Unus dan mengkritik strateginya yang dianggap terlalu gegabah. Di sisi lain, Pangeran Sabranglor memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya di istana. Namun, konflik ini tidak hanya berhenti pada perbedaan strategi. Ambisi politik mulai menggerakkan kedua belah pihak untuk saling menjatuhkan. Adipati Unus, yang merasa memiliki hak atas tahta sebagai putra tertua, mulai meragukan loyalitas para penasihat istana yang mendukung adiknya. Sementara itu, Pangeran Sabranglor melihat kelemahan kakaknya sebagai peluang untuk merebut pengaruh lebih besar di dalam kerajaan. Di tengah perseteruan ini, Raden Patah berusaha keras menjaga keseimbangan. Namun, usia yang semakin tua membuatnya tidak lagi mampu sepenuhnya mengendalikan situasi. Persaingan antara kedua putranya perlahan berkembang menjadi konflik terbuka yang mulai mengancam stabilitas kerajaan Demak. Dengan benih-benih perpecahan yang semakin tumbuh, masa depan Demak berada di persimpangan jalan. Akankah kerajaan ini tetap kokoh seperti yang diimpikan oleh Raden Patah, atau justru hancur oleh ambisi kakak dan adik yang saling berseteru? Keberanian Adipati Unus tidak diragukan lagi menjadi salah satu kisah paling heroik dalam sejarah kerajaan Demak. Sebagai putra sulung Raden Patah, ia mewarisi semangat perjuangan ayahnya untuk menjadikan Demak sebagai kekuatan besar di Nusantara. Namun, keberanian yang menggelora ini juga menjadi pedang bermata dua yang membawa konsekuensi besar bagi kerajaan. Pada awal abad ke-16, ancaman Portugis menjadi perhatian utama bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kehadiran Portugis di Malaka, salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, tidak hanya mengancam ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan keagamaan. Portugis menggunakan kekuatan militer untuk menguasai jalur perdagangan dan menyebarkan pengaruh agama Katolik yang dianggap sebagai ancaman bagi Islam. Adipati Unus, yang saat itu dikenal sebagai Panglima Besar Demak, tidak tinggal diam. Ia melihat ancaman Portugis sebagai panggilan untuk membela kehormatan Islam dan melindungi kepentingan kerajaan. Dengan semangat jihad, ia merencanakan ekspedisi besar-besaran untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Ekspedisi ini menjadi salah satu misi terbesar yang pernah dilakukan oleh Demak,
melibatkan ribuan prajurit dan armada kapal perang yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di bawah kekuasaan Demak. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin armada Demak menuju Malaka. Perjalanan ini penuh tantangan, karena selain menghadapi kekuatan militer Portugis yang unggul dalam persenjataan, armada Demak juga harus berhadapan dengan badai laut dan medan yang tidak bersahabat. Namun, keberanian Adipati Unus tidak surut. Dengan semangat membara, ia memimpin pasukannya menyerang benteng Portugis di Malaka. Sayangnya, meskipun serangan ini menunjukkan keberanian luar biasa, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kekuatan militer Portugis yang dilengkapi dengan persenjataan modern seperti meriam membuat pasukan Demak kewalahan. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama beberapa hari, ekspedisi ini berakhir dengan kekalahan di pihak Demak. Banyak prajurit gugur dalam pertempuran, dan Adipati Unus sendiri kembali ke Demak dengan luka batin yang mendalam. Kekalahan ini meninggalkan dampak besar bagi kerajaan Demak. Di satu sisi, Adipati Unus mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan yang berani melawan kekuatan kolonial. Namun di sisi lain, kekalahan ini juga menimbulkan kekecewaan di kalangan istana dan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan keputusan Adipati Unus untuk melancarkan ekspedisi besar-besaran tanpa persiapan yang lebih matang. Kritik ini dimanfaatkan oleh Pangeran Sabrang-Lor untuk memperkuat posisinya di istana. Ia menyatakan bahwa strategi militer yang gegabah hanya akan melemahkan kerajaan dan mendesak pentingnya memperkuat stabilitas internal serta hubungan diplomasi. Konflik antara kedua kakak beradik ini semakin memanas, terutama setelah Raden Patah meninggal dunia beberapa waktu kemudian. Kisah Adipati Unus menjadi cermin dari keberanian dan ambisi yang besar, tetapi juga menunjukkan risiko dari keputusan yang terburu-buru. Ekspedisinya ke Malaka tidak hanya menjadi pelajaran berharga bagi Demak, tetapi juga mencerminkan perjuangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dalam menghadapi kekuatan kolonial. Namun, kekalahan di Malaka juga menjadi awal dari babak baru dalam perseteruan internal di Demak. Dengan Adipati Unus yang mulai kehilangan dukungan, Pangeran Sabrang-Lor melihat peluang untuk merebut pengaruh dan mengubah arah pemerintahan. Perseteruan ini bukan hanya soal ambisi pribadi, tetapi juga menentukan masa depan kerajaan yang pernah berjaya di bawah Raden Patah. Setelah kekalahan ekspedisi Malaka, posisi Adipati Unus semakin terancam. Meskipun ia tetap dihormati sebagai pahlawan yang berani, keputusan tergesa-gesanya untuk menyerang Portugis tanpa persiapan yang matang menimbulkan keraguan di kalangan penguasa dan rakyat Demak. Di sisi lain, Pangeran Sabrang-Lor, adik dari Adipati Unus, memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisinya di istana dan di kalangan para penasihat. Pangeran Sabrang-Lor dikenal sebagai sosok yang lebih tenang, berhati-hati, dan lebih memilih menggunakan diplomasi daripada kekuatan militer. Pendekatannya terhadap politik sangat berbeda dengan Adipati Unus yang lebih mengandalkan keberanian di medan perang. Pangeran Sabrang-Lor melihat pentingnya menjaga stabilitas internal kerajaan, terutama setelah kerugian yang dialami dalam ekspedisi Malaka. Ia percaya bahwa tanpa persatuan dan kekuatan internal yang solid, Demak akan mudah tergoyahkan, baik oleh ancaman eksternal maupun konflik internal. Strategi diplomasi yang dijalankannya fokus pada penguatan hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan negara-negara luar. Salah satu langkah pertama yang diambil Pangeran Sabrang-Lor adalah mempererat hubungan dengan Kesultanan Banten dan Mataram. Kedua kerajaan ini, yang memiliki pengaruh besar di Jawa, merupakan mitra strategis bagi Demak dalam menghadapi ancaman dari kekuatan kolonial seperti Portugis dan Belanda. Diplomasi ini bertujuan untuk menciptakan koalisi yang kuat yang dapat saling mendukung dalam menjaga kedaulatan dan kekuatan di Nusantara. Pangeran Sabrang-Lor juga menjalin hubungan baik dengan pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan India yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan rempah-rempah. Dengan memperkuat jalur perdagangan,
Ia berharap dapat mendatangkan kemakmuran yang lebih besar bagi Demak. Kerajaan Demak yang kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah, beras, dan hasil laut dapat memanfaatkan hubungan dagang ini untuk memperkokoh posisinya di pasar internasional. Selain itu, ia juga berusaha menarik lebih banyak pedagang dari luar negeri untuk berinvestasi di Demak, memperluas jaringan ekonomi kerajaan. Namun, diplomasi Pangeran Sabrang-Lor tidak hanya terfokus pada luar negeri. Ia juga berusaha menenangkan ketegangan internal di istana dengan mencoba mengurangi perbedaan antara dirinya dan Adipati Unus. Pangeran Sabrang-Lor menyadari bahwa kedamaian internal adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan Demak. Ia pun mengajak kakaknya untuk berdiskusi mengenai masa depan kerajaan dan saling mengingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka emban sebagai penerus Raden Patah. Namun, meskipun Pangeran Sabrang-Lor berusaha memperbaiki hubungan dengan Adipati Unus, ketegangan semakin meningkat. Adipati Unus yang merasa kehilangan kepercayaan diri setelah kekalahan di Malaka tidak mudah menerima usulan diplomasi dari adiknya. Ia merasa bahwa strategi yang lebih agresif dan militer lebih efektif untuk mempertahankan kekuasaan Demak dan semakin ragu terhadap kebijakan yang cenderung mengutamakan perdamaian. Persaingan antara kedua putra Raden Patah semakin memanas, dan meskipun Pangeran Sabrang-Lor berusaha menjaga stabilitas, konflik internal yang tak terhindarkan semakin mengancam kerajaan. Pilihan antara kekuatan militer dan diplomasi semakin menjadi titik perselisihan antara keduanya. Di tengah ketegangan ini, masa depan Demak tergantung pada kemampuan keduanya untuk menemukan titik temu atau apakah perseteruan ini justru akan membawa kerajaan pada perpecahan yang tak terelakkan. Setelah beberapa waktu berusaha mencari titik temu antara Adipati Unus dan Pangeran Sabrang-Lor, kedamaian di kerajaan Demak semakin sulit dicapai. Ketegangan internal yang berlarut-larut mengancam kestabilan kerajaan. Raden Patah yang semakin tua dan lemah tidak dapat lagi mengendalikan kedua putranya yang semakin terperangkap dalam ambisi pribadi. Sementara itu, dengan kekuatan militer yang semakin melemah dan disertai kekalahan di Malaka, posisi Adipati Unus semakin rapuh. Adipati Unus yang merasa bahwa diplomasi tidak cukup untuk menjaga kejayaan Demak, merasa semakin terasing dari kebijakan yang diusung oleh adiknya, Pangeran Sabrang-Lor. Pangeran Sabrang-Lor, meskipun mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan Adipati Unus, mulai merasakan bahwa tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Dalam dirinya, muncul rasa frustrasi karena strategi militer yang diutamakan oleh kakaknya justru memperburuk keadaan. Selain itu, setelah kekalahan Malaka, banyak rakyat dan bangsawan yang mempertanyakan kemampuan Adipati Unus dalam memimpin. Keberanian yang sempat disanjung tinggi kini dianggap sebagai kegagalan yang mahal, dan banyak pihak yang mulai mengalihkan dukungan mereka kepada Pangeran Sabrang-Lor yang lebih berorientasi pada diplomasi dan pembangunan kerajaan yang stabil. Pada saat yang sama, pihak-pihak di dalam istana mulai memperburuk keadaan dengan mempermainkan perbedaan antara kedua putra Raden Patah. Beberapa penasihat dan pejabat tinggi yang merasa lebih dekat dengan Pangeran Sabrang-Lor mulai mendorongnya untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka menyarankan agar ia segera merebut kendali atas pemerintahan, karena posisi Adipati Unus sudah semakin terpojok. Sedangkan beberapa pendukung Adipati Unus melihat bahwa hanya dengan kekuatan militerlah Demak bisa mempertahankan posisinya di tengah ancaman luar dan perpecahan internal. Seiring berjalannya waktu, persaingan ini semakin memuncak. Adipati Unus yang merasa terpojok oleh pengaruh adiknya dan sebagian besar bangsawan mulai kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada. Ia pun merasa bahwa dirinya yang merupakan putra tertua memiliki hak penuh atas tahta Demak dan bahwa tak ada yang lebih layak memimpin selain dirinya. Dalam pandangannya, Pangeran Sabrang-Lor terlalu mengutamakan perdamaian dan diplomasi tanpa memikirkan kebutuhan untuk mengukuhkan kekuasaan melalui kekuatan. Pada titik ini, kedua saudara itu tidak lagi sekadar bersaing di dalam istana.
Ketegangan antara mereka mulai membesar menjadi pertarungan politik yang mempengaruhi hampir seluruh aspek pemerintahan Demak. Pangeran Sabranglor yang lebih mengandalkan dukungan dari para bangsawan, pedagang, dan ulama mulai memperkuat posisinya, sementara Adipati Unus semakin bergantung pada kekuatan militer yang setia padanya. Namun, kekuatan tersebut kini mulai terkikis oleh kekalahan-kekalahan yang dialaminya. Dan ia mendapati bahwa banyak dari pengikutnya yang mulai berpaling. Ketika Raden Patah akhirnya wafat, warisan politik dan kekuasaan yang ditinggalkan semakin terpecah. Tanpa figur yang bisa mengendalikan perseteruan kakak adik ini, Demak berada di ambang kehancuran. Pangeran Sabranglor yang semakin kuat pengaruhnya menyadari bahwa ia harus membuat keputusan besar untuk menyelamatkan kerajaan. Namun tak ada jaminan bahwa ia akan dapat melaksanakan rencananya tanpa harus menghadapi konflik terbuka dengan kakaknya. Pada saat yang sama, Adipati Unus menyadari bahwa hanya dengan memenangkan pertempuran terbuka, ia bisa mendapatkan kembali kekuasaannya. Namun, kekuatan Demak yang telah terkuras dan perpecahan di dalam istana menjadikannya semakin sulit untuk membangkitkan kembali kejayaan kerajaan. Kerajaan Demak yang dulunya kuat dan bersatu, kini terbebani oleh pertarungan dua saudara yang masing-masing berpegang pada keyakinannya sendiri. Persaingan antara Adipati Unus dan Pangeran Sabranglor semakin memuncak, dan kerajaan Demak berada di ambang kehancuran. Ketegangan yang terus berlarut-larut antara keduanya akhirnya mencapai titik didih. Dalam situasi yang semakin kritis, kedua kakak beradik itu harus memilih antara persatuan atau perpecahan yang lebih dalam. Keputusan ini bukan hanya akan menentukan nasib mereka pribadi, tetapi juga masa depan kerajaan Demak yang sudah goyah. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan perdebatan dan tekanan internal yang semakin besar, Adipati Unus yang merasa bahwa kekuatan militer masih menjadi kunci untuk mempertahankan posisi Demak, memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia mengumpulkan pasukannya yang setia dan merencanakan untuk merebut kekuasaan secara militer. Ia berharap bisa membalikan keadaan dan memulihkan kejayaan Demak seperti yang diinginkan oleh ayah mereka, Raden Patah. Namun, langkah Adipati Unus ini tidak diterima dengan baik oleh Pangeran Sabranglor. Sebagai seorang pemimpin yang lebih mengutamakan diplomasi dan stabilitas, Sabranglor merasa bahwa pertempuran terbuka hanya akan memperburuk keadaan. Meski begitu, ia juga menyadari bahwa untuk menjaga kendali atas kerajaan dan memastikan kelangsungan hidupnya, ia harus mempertahankan posisi politik dan kekuasaannya. Dengan dukungan dari bangsawan dan pihak-pihak yang setia padanya, Pangeran Sabranglor bersiap menghadapi pertempuran yang tak dapat dihindari. Di satu sisi, Adipati Unus yang memimpin pasukan militer siap untuk bertempur. Pertempuran besar yang berlangsung di luar istana Demak akhirnya terjadi. Kedua pasukan bersiap di medan laga dan perang saudara pun dimulai. Dalam pertempuran yang sengit dan penuh darah ini, masing-masing pihak berusaha memperebutkan kendali atas kerajaan yang mereka anggap sah. Namun, dalam pertempuran ini, kekuatan militer Adipati Unus ternyata tidak cukup untuk menandingi strategi diplomasi dan pengaruh politik yang dimiliki oleh Pangeran Sabranglor. Pasukan Unus, meskipun terdiri dari prajurit-prajurit yang setia dan terlatih, tidak dapat mengatasi keruntuhan moral yang disebabkan oleh perpecahan di dalam kerajaan. Sementara itu, pasukan Sabranglor yang lebih terorganisir dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk para pedagang dan ulama, memiliki strategi yang lebih efektif dalam menghadapi pertempuran. Setelah pertempuran yang berlangsung dengan sangat intens, akhirnya Adipati Unus terpaksa mundur, meskipun ia tidak menyerah begitu saja. Kekalahan ini menjadi titik balik dalam perseteruan kakak beradik tersebut. Adipati Unus harus menerima kenyataan bahwa posisinya semakin terpinggirkan, dan kerajaan yang pernah ia anggap sebagai miliknya kini berada di bawah kendali Pangeran Sabranglor. Namun, meskipun kalah dalam pertempuran ini, keberanian Adipati Unus tetap dihormati oleh sebagian besar rakyat Demak.
yang melihatnya sebagai pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah untuk mempertahankan kerajaan. Dengan kemenangan Pangeran Sabranglor, masa depan Demak menjadi semakin jelas. Ia mengambil alih kepemimpinan kerajaan dan dengan kebijakan yang lebih moderat dan mengutamakan stabilitas, ia berusaha untuk memulihkan kejayaan kerajaan. Namun, meskipun perdamaian dan stabilitas tampak tercapai, bayang-bayang perseteruan dengan Adipati Unus masih membayangi politik Demak. Kekalahan kakaknya tidak serta-merta mengakhiri konflik internal, dan Pangeran Sabranglor menyadari bahwa ia harus bekerja keras untuk menjaga kerajaan yang pernah terpecah dan untuk menyatukan kembali hati rakyat Demak. Setelah kemenangan Pangeran Sabranglor, meskipun kerajaan Demak kembali stabil, bayang-bayang perpecahan masih membayangi kerajaan. Meskipun Adipati Unus harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi memegang kendali, ia tetap dihormati oleh banyak kalangan sebagai sosok yang berani dan penuh dedikasi. Namun, kebanggaan dan ambisi yang pernah membara kini berubah menjadi kenangan pahit. Dalam waktu singkat, Adipati Unus mengundurkan diri dari dunia politik dan memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang di luar istana, jauh dari intrik kerajaan yang pernah menjadi medan perjuangannya. Pangeran Sabranglor meskipun berhasil mengatasi persaingan internal, tidak bisa mengabaikan tantangan besar yang dihadapinya. Kerajaan Demak, yang dulunya besar dan kuat, kini harus menghadapi tantangan baru, mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman dari luar dan ketegangan internal yang terus berlanjut. Ia menyadari bahwa meskipun perdamaian telah tercapai, pembangunan kerajaan pasca konflik membutuhkan banyak upaya dan kebijakan yang hati-hati. Dalam masa pemerintahannya, Pangeran Sabranglor berfokus pada pemulihan ekonomi dan diplomasi. Ia memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan menjalin hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan pedagang asing. Meskipun Demak mulai pulih, namun dampak dari perpecahan yang pernah terjadi tidak pernah benar-benar hilang. Pangeran Sabranglor berusaha untuk menjaga kerajaan tetap berdiri kokoh, tetapi ia tahu bahwa masa depan Demak tetap penuh tantangan. Akhir dari perseteruan ini bukannya membawa perubahan besar dalam politik Demak, tetapi juga mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa kekuatan dan keharmonisan sebuah kerajaan sangat bergantung pada kesatuan hati dan kebijakan bijaksana para pemimpinnya. Terima kasih telah mengikuti kisah kita di Kitab Mawas Diri. Semoga cerita tentang perseteruan kakak adik di Kerajaan Demak ini bisa memberikan wawasan yang berharga dan memantik pemikiran tentang kekuasaan, hubungan keluarga, dan bagaimana konflik dalam sejarah bisa menciptakan perubahan besar bagi masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.